Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Kita masuk pada pertemuan yang kedua, masih membahas kompetensi dasar yang pertama, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Kita konsep bisa dilihat anak-anak bahwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia terdiri materinya atas latar belakang, kemudian faktor pendorong, dan yang ketiga adalah negara-negara yang melakukan penjelajahan samudera di Indonesia, baik itu Portugis, kemudian bangsa Spanyol, dan bangsa Belanda. Nah, latar belakang penjelajahan samudera sudah dibahas di materi yang pertama, pertemuan pertama kemarin, di mana anak-anak sudah menganalisis video tentang perang salib, perang yang terjadi di Eropa, di mana negara-negara Eropa yang melakukan perangan ke negara-negara Asia khususnya, di mana perang salib ini terjadi sampai kurang lebih 9 kali. Nah, perang salib pertama yang sudah anak-anak lihat kemarin, orang-orang Eropa melakukan penyerangan sampai bisa berhasil menguasai daerah di Yerusalem, sehingga daerah-daerah di sekitar Yerusalem jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Dan perlu anak-anak pahami bahwa perang salib yang terjadi selama kurang lebih 9 kali itu kemenangan silih berganti antara orang-orang Eropa, orang-orang Kristen dengan orang-orang Islam, sehingga kita ketahui bahwa pada tahun 1453 Kekaisaran Konstantinopel juga akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman Turki. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada materi yang kedua di pertemuan yang kedua ini, yaitu tentang faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudera. Anak-anak, penjelajahan samudera didorong oleh faktor yang pertama adalah kisah perjalanan Marco Polo, seorang pelaut dari Venesia, Italia, yang pernah berkunjung ke Cina. Nah, dalam pengalaman perjalanan dari Eropa ke Cina ini, Marco Polo menuangkan hasil perjalanannya dalam sebuah buku, yaitu Book of Various Experience. Dia mengisahkan bagaimana keajaiban-keajaiban yang dia temui selama perjalanan. Nah, ini yang menarik, menjadi pendorong orang-orang Eropa untuk mengikuti jejak Marco Polo dalam keberhasilannya melakukan penjajahan samudera sampai ke Cina dan kembali lagi ke Eropa. Faktor yang kedua adalah jatuhnya Kekaisaran Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, ke tangan Kesultanan Ottoman Turki tahun 1453, yang menyebabkan terputusnya hubungan dagang ke dunia timur antara orang-orang Eropa yang biasanya mereka mencari rempah-rempah di kota Konstantinopel. Mereka akhirnya harus mencari rempah-rempah sendiri karena kota Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Ottoman Turki. Anak-anak, dari jatuhnya kota Konstantinopel ini menyebabkan perdagangan orang-orang Eropa terputus, sehingga mereka tidak bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang Asia yang mereka membawa barang-barang dagangan, rempah-rempah, terutama dari India, Cina, ke Eropa. Faktor pendorong yang ketiga adalah adanya semangat penaklukan Ingkong Westa terhadap orang-orang yang beragama Islam, serta membuat daerah-daerah kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Islam tersebut. Semangat penaklukan ini sebagai contoh dilakukan oleh Kerajaan Spanyol, yaitu Ratu Isabella, yang membiayai penjajahan samudera yang dilakukan oleh Christophorus Columbus tahun 1492 untuk mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Mereka melakukan penjelajahan samudera ke arah barat.
Faktor yang keempat adalah berkembangnya teknik pelayaran dan penemuan kompas. Kompas menjadi alat yang bisa menentukan arah dan posisi laut, sehingga dengan kompas itu mereka tidak akan tersesat, mereka bisa kembali dengan baik dalam melakukan penjelajahan samudra. Dengan kompas dan teknik perkapalan yang mereka temukan, maka mereka bisa berlayar ke daerah-daerah dan mereka bisa kembali tidak tersesat dengan penemuan kompas dan kapal yang mereka lakukan itu. Yang kelima adalah penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo bahwa bumi adalah bulat. Pendapat ini memperkuat keberanian para pelaut Eropa khususnya untuk berlayar ke dunia timur sehingga mereka tidak tersesat. Semakin mereka berjalan ke arah timur dengan mempertahankan arah yang sama, mereka akan kembali ke arah semula. Penemuan Kopernikus ini menjadi suatu penemuan baru di mana pandangan orang-orang Eropa yang menganggap bahwa bumi itu adalah tanah hamparan yang datar, yang sangat luas, yang kemudian berujung pada jurang yang sangat dalam, terpatahkan dengan teorinya Kopernikus bahwa bumi adalah bulat. Nah, teori Kopernikus ini kemudian di dalam geografi juga memunculkan suatu teori yang dikenal dengan teori heliosentris. Teori heliosentris di mana bumi ini adalah sebagai planet yang mengelilingi matahari. Jadi bukan teori yang bersifat geosentris yang semula dipercaya orang-orang Eropa bahwa bumi adalah pusat tata surya. Tapi penemuan Kopernikus membuktikan bahwa bumi adalah merupakan bagian dari planet matahari yang mengelilingi matahari, di mana bumi sendiri berputar, dan karena bumi itu bentuknya bulat, maka apabila kita berlayar ke arah yang sama, kita tidak akan tersesat dan akan kembali ke titik semula. Faktor yang keenam adalah keinginan untuk mengetahui lebih jauh mengenai rahasia-rahasia alam semesta dan keadaan geografis bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Kemudian faktor yang ketujuh adalah motivasi tujuan yang ada yang dimiliki oleh bangsa barat saat itu yang dikenal dengan gold, glory, dan gospel atau 3G. Motivasi gold, glory, gospel atau 3G ini menjadi motivasi yang dapat kita kategorikan sebagai tujuan utama atau faktor yang sangat menentukan. Karena gold sebagai simbol dari kekayaan, ini adalah supaya untuk mencari kekayaan sebagai suatu motif ekonomi. Kemudian glory atau kejayaan, ini adalah motif politik, motif untuk mengembangkan kejayaan, kekuasaan yang sangat besar sehingga nanti menimbulkan penjelajahan samudra yang diikuti dengan kolonialisme dan imperialisme. Kemudian yang tidak kalah penting adalah gospel. Selain mereka mencari ekonomi, mengembangkan kekuasaan dan kejayaan, mereka juga punya motif untuk menyebarkan agama, yaitu agama Kristen ke negara-negara di luar Eropa. Anak-anak, lihat peta penjelajahan samudra bangsa Eropa, bahwa di peta ini bisa kita amati ada 3 bangsa yang berperan dalam penjelajahan samudra yang akhirnya nanti sampai ke Indonesia, di mana penjelajahan samudra ini dimotori oleh Portugis. Dia melakukan penjelajahan samudra ke arah timur dari Eropa, Portugis, akhirnya sampai ke Afrika Selatan, yang akhirnya nanti sampai ke India dan berhasil masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Spanyol, yang ada di peta ini garis hitam ini kita cermati. Dari Spanyol mereka bergerak ke arah barat, yang akhirnya sampai ke Bahama, yang nanti
bisa menemukan benua, yaitu benua Amerika. Nah, kedua bangsa yang melakukan penjajahan samudra, di mana Portugis ke arah timur, kemudian Spanyol ke arah barat ini, nanti akhirnya juga akan bertemu ke Indonesia, ya. Bertemu di Indonesia karena bumi itu bulat, maka akhirnya bertemu di Indonesia. Nah, pertemuan Portugis dan Spanyol di Indonesia itu juga nanti menimbulkan konflik baru, yang semula mereka sudah memilih jalur perjalanan atau penjelajahan samudra yang berbeda, yang satu ke arah barat, yang satu ke arah timur, tetapi akhirnya mereka bertemu juga di Indonesia karena bumi kita ini adalah bulatnya. Kemudian yang ketiga, bangsa Eropa yang menyusul penjelajahan samudra Portugis dan Spanyol adalah Belanda. Nah, Belanda pun nanti akhirnya sampai ke Indonesia melalui Cornelis de Houtman, maka Belanda akhirnya tiba ke Indonesia pula. Nah, tiga bangsa ini nanti akhirnya bersaing dalam upaya mendapatkan rempah-rempah, di mana harga rempah-rempah saat itu sangat mahal di Eropa karena sangat langka, barangnya sangat sedikit. Sementara Eropa dalam kondisi yang sangat dingin, lebih banyak membutuhkan rempah-rempah dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang ada di Asia seperti kita ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada materi yang kedua di pertemuan yang kedua ini, yaitu tentang faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra. Anak-anak, penjelajahan samudra didorong oleh faktor yang pertama adalah kisah perjalanan Marco Polo, seorang pelaut dari Venesia, Italia, yang pernah berkunjung ke Cina. Nah, dalam pengalaman perjalanan dari Eropa ke Cina ini, Marco Polo menuangkan hasil perjalanannya dalam sebuah buku, yaitu Book of Various Experience. Dia mengisahkan bagaimana keajaiban-keajaiban yang dia temui selama perjalanan. Nah, ini yang menarik, menjadi pendorong orang-orang Eropa untuk mengikuti jejak Marco Polo dalam keberhasilannya melakukan penjajahan samudra sampai ke Cina dan kembali lagi ke Eropa.